Mungkin kita bertanya-tanya, apakah agama itu masih punya relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah agama itu masih penting? Apakah kita masih perlu beragama di tengah kemajuan ilmu pengetahuan modern, kemajuan teknologi? Di mana relevansi agama itu? Ini pertanyaan yang akan kita jawab dalam pertemuan kali ini. Menurut saya, sebagai orang beragama, agama itu sangat-sangat penting dengan 3 alasan. Saya punya 3 alasan untuk membuktikan klaim tersebut. Saya ingin menyebut 3 alasan ini. Pertama, alasan dari sudut intelektual. Kedua, alasan dari sudut kebutuhan personal. Dan yang ketiga adalah alasan yang bersifat komunal atau sosial. Pertama, alasan secara intelektual. Kenapa kita perlu agama? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Saya merasa tertarik untuk menjawab pertanyaan ini karena sekian banyak orang-orang di luar sana, terutama orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama, mereka memandang bahwa agama itu hanya berisikan tahayul saja. Agama itu hanya berisikan khurafat, tahayul, dongeng-dongeng, kisah masa lalu yang tidak ada relevansi dalam konteks kehidupan nyata. Hemat saya, pandangan ini sesungguhnya benar-benar tertolak. Kenapa? Karena keimanan kita terhadap agama, pengakuan kita terhadap keabsahan agama, itu merupakan konsekuensi logis dari keimanan kita terhadap nalar sehat. Saya katakan demikian kenapa? Doktrin sentral dalam agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Itu inti ajaran, salah satu inti, saya tidak mengatakan satu-satunya, tapi itu salah satu inti dari ajaran agama. Kalau Anda mengingkari agama, atau kalau Anda mengingkari satu doktrin sentral dalam agama, yaitu keyakinan keberadaan Tuhan, maka sebagai konsekuensi logisnya, Anda akan berkeyakinan bahwa alam ini menciptakan dirinya sendiri. Alam ini mengadakan dirinya sendiri. Tapi pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian ada, lalu dia mengadakan dirinya sendiri. Saya berani menantang siapapun untuk membuktikan di alam semesta ini, mana adakah sesuatu yang dia itu ada dari ketiadaan, tadinya nggak ada. Seperti hanya speaker yang sekarang saya gunakan, buku yang saya tulis, meja yang ada di hadapan saya, ini barang-barang semuanya tadinya tidak ada. Sekarang dia ada. Menurut pengalaman sehari-hari, tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian dia mengadakan dirinya sendiri. Jadi secara logis itu tidak bisa diterima. Dan berdasarkan hukum kausalitas yang mengatakan bahwa setiap akibat butuh kepada sebab, tidak ada sesuatu yang bisa mengadakan dirinya sendiri. Jadi secara logis kita tidak bisa menerima pandangan orang-orang ateis yang mengatakan bahwa alam semesta itu ada dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena faktanya menunjukkan bahwa dia mengalami ketiadaan. Dia bisa mengalami ketiadaan. Dia ada dari ketiadaan, dan ketika ada sesuatu ada dari ketiadaan, menurut akal sehat, berdasarkan asas hukum kausalitas, juga berdasarkan pengalaman sehari-hari, itu pasti ada sebabnya. Jadi keimanan kita terhadap doktrin sentral dalam ajaran agama, yaitu keimanan kepada Tuhan, itu adalah konsekuensi logis dari keimanan kita terhadap hukum kausalitas, dan itu pasti diimani oleh semua orang bernalar sehat. Jadi alasan pertama kenapa kita beragama, karena dalam agama ada keyakinan tentang keberadaan Tuhan, dan kita tidak bisa menjelaskan Tuhan itu seperti apa, gambarannya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kemudian Tuhan itu menurunkan wahyu, penjelasan tentang wahyu itu dari mana bisa kita dapatkan, isinya apa, pesan-pesannya apa. Di dalam wahyu ada penjelasan tentang surga, neraka, kemudian segala nikmat dan segala siksaannya. Akal kita tidak bisa menjelaskan itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh sains. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara terperinci oleh agama. Jadi agama memenuhi kebutuhan intelektual kita. Dia menjelaskan sebab utama di balik kelahiran alam semesta itu siapa, sifat-sifatnya seperti apa yang dia persiapkan untuk hamba-hambanya, pahalanya seperti apa, siksaannya seperti apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat, bagaimana sekarang kita hidup dan seterusnya. Itu semuanya kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan kedua, alasan personal. Dalam hidup, teman-teman sekalian, kita pasti mengalami banyak masalah. Ada orang yang dalam kerjaannya dia di PHK, ada orang yang bangkrut, ada orang yang tidak sukses dalam berbisnis, ada pelajar yang putus belajar, ada orang-orang yang kesusahan mencari rezeki, ada orang-orang yang mengalami banyak kesulitan. Sebagai manusia kita bukan hanya sebatas daging dan tulang dan darah. Kita adalah makhluk yang diberikan ruh. Ada sisi batin dari diri kita
yang harus dipenuhi. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan, ruh juga sama membutuhkan makanan. Bahkan kebutuhan kita akan makanan ruh dalam 2 tanda petik itu lebih banyak ketimbang kebutuhan kita akan asupan makanan jasad. Buktinya dalam agama Islam misalnya, orang diperintahkan sholat 5 kali dalam sehari. Sementara dalam soal makan kita bisa makan 2 kali dalam sehari, bahkan mungkin sehari 1 kali dalam sehari. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan rohaniah kita itu jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan jasadiah kita. Agama dalam hal ini berperan memberikan ketenangan batin. Agama berperan dalam menuntun hawa nafsu kita supaya kita tidak hidup seperti halnya binatang dan hewan-hewan yang buas. Anda bisa bayangkan kalau setiap manusia di dunia ini diperbolehkan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Sekarang dengan adanya agama saja orang masih bisa korupsi, orang masih bisa membunuh. Itu orang-orang beragama. Itu dengan adanya agama. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau agama tidak ada. Jadi agama itu bisa memenuhi kebutuhan personal kita sebagai manusia yang tidak hanya punya sisi lahir, tapi juga kita punya sisi batin. Agama bisa memenuhi dua kebutuhan itu. Bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan, dan bagaimana caranya supaya kita bisa membimbing dan mendidik hawa nafsu kita. Yang ketiga, aspek komunal. Agama dibutuhkan dalam kehidupan berinteraksi satu sama lain, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dalam bermasyarakat, berorganisasi, Anda bangun sebuah perusahaan, membangun negara, apapun itu bentuknya, selama ada interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, pasti kita butuh aturan. Bagaimana seharusnya kita membangun kerjasama, tanggung jawab, kepedulian, pengertian, empati, dan semua hal. Semua itu kita butuhkan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan komunal. Agama berperan di sini memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan sesama manusia yang lain. Ada kejujuran, ada amanah, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Memang di luar sana ada orang-orang yang tidak bisa mengaktualisasikan nilai-nilai agama itu. Tapi itu bukan alasan yang sahih bagi kita untuk meninggalkan agama. Karena betapapun di luar sana banyak juga orang-orang yang bisa mengaktualisasikan dan menjadi cermin dari ajaran agamanya. Semoga kita menjadi bagian dari mereka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.